pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Tim Satgas Kotak Amal di Kabupaten Bungo, Jambi terus melakukan razia kotak amal di beberapa tempat umum mulai dari rumah makan, toko, dan juga di warung makan. Iya, dalam razia ini petugas gabungan menemukan dan menyita ratusan kotak amal yang sebagiannya diduga terindikasi terafiliasi dengan kegiatan terorisme di tanah air. Tim Satgas Kotak Amal Kabupaten Bungo, Jambi terus menggelar razia dan penertiban terhadap keberadaan kotak amal yang menjamur di wilayah tersebut. Tim yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Densus 88 ini telah mengamankan sebanyak 303 kotak amal yang disita dari sejumlah rumah makan, toko, dan warung makan. Dari jumlah ini ada sebanyak 104 kotak amal yang diduga terindikasi terafiliasi dengan terorisme. Petugas juga melakukan pemusnahan terhadap kotak amal yang tidak terdata serta menelusuri lembaga atau yayasan yang terkait. Pemerintah daerah bersama dengan tim Satgas berharap kedepannya seluruh kotak amal dapat tertib dan terdata secara resmi melalui Dinas Sosial untuk mencegah penyalahgunaan. Contoh kotak amal pihak Satgas dan intelijen negara, ada Densus 88, ada BIN dan sebagainya, intelijen yang negara. Ini contoh yang terafiliasi dengan jaringan teror. Urusan kita pemerintah daerah yaitu sekarang jangan ada umat ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat umat kita ini suka bersedekah, suka memberi, itu dimanfaatkan untuk hal-hal untuk pengumpulan dana yang tidak bertanggung jawab. Itu tugas kita, jadi kita tertibkan dan tentu kita daftarkan nanti. Jadi pemirsa, razia ratusan kotak amal di Kabupaten Bungo, Jambi menjadi sorotan. Dari 303 kotak amal yang diamankan, 104 diantaranya ini terindikasi terafiliasi dengan kegiatan terorisme. Jadi seberapa besar sebenarnya potensi penyalahgunaan kotak amal untuk pendanaan terorisme? Kemudian bagaimana sebenarnya polanya? Pemirsa, pagi ini sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ada Kombes Pol Bayu Wijanarko, Kasubdit Intelijen BNPT. Pak Bayu, selamat pagi. Pagi Valen, Jason, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Bayu, jadi BNPT mengatakan ada 104 kotak amal di Kabupaten Bungo di Jambi yang ternyata diduga disalahgunakan untuk pendanaan terorisme. Jadi awalnya ini laporan datang dari mana, Pak Bayu? Ya, baik. Jadi sebenarnya ini adalah hasil pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Densus 88 didukung oleh BNPT maupun stakeholder lain. Yang pada akhirnya pada saat itu 24 Juli 2024 itu ada sekitar kurang lebih 257 jaringan teror di situ, NII itu melaksanakan cakbuk baiat dan ikrar NKRI. Nah, selanjutnya tentunya di situ ada proses pendalaman, pembinaan di situ, dan kemudian di dalam proses pendalaman ada beberapa temuan penting yang ditindaklanjuti di situ. Nah, apa temuan penting itu? Yang pertama apa? Ternyata mereka ex-NII itu menyampaikan bahwa ada 19 yayasan yang berkedok sebagai lembaga sosial itu untuk menghimpun dana melalui kotak amal. Itu temuan pertama. Yang kedua adalah mereka menyampaikan bahwa dana itu dihimpun melalui penempatan kotak-kotak amal di berbagai tempat umum, yaitu minimarket, kemudian di SPBU, ada juga di warung-warung makan. Yang ingin saya berikan penegasan bahwa ini tidak ada yang ditemukan di tempat ibadah. Nah, menurut keterangan mereka bahwa dana yang terkumpul itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, ya kan? Namun lebih diperuntukkan untuk kepentingan kelompok tersebut. Nah, yang ketiga, beberapa di antara NII itu yang cabut baiat menyampaikan bahwa mereka juga bersedia untuk stop operasional dari yayasan. Nah, tindak lanjut berikutnya adalah adanya temuan penting ini kemudian ditindaklanjuti oleh tim terpadu yang sudah terbentuk di sana, mulai dari ada Pemda, Polri, Densus, di situ ada TNI,
ada Binda, Kesbang, Pol PP, Kemenak, MUI, kemudian Basnas juga ada di situ, terus kemudian tokoh masyarakat. Kemudian mereka memberikan tenggat waktu selama 3 bulan untuk mereka untuk membersihkan kotak-kotak amal itu. Nah, setelah batas waktu berakhir, ya, maka tim terpadu bergerak bersama untuk melakukan penertiban. Oke. Dilaksanakanlah tanggal 29 sampai tanggal 30 itu ditemukanlah 303 kotak yang diamankan. Oke Pak Bayu, Gitu, ini Mas. kan ditemukannya di wilayah Jambi begitu ya Pak ya. Apakah ini memang dari pengamatannya sudah terorganisir kegiatan menyebarkan kotak amal di sejumlah tempat umum ini atau sebenarnya juga tersebar di daerah lain Pak Bayu? Nah, faktanya tidak hanya di Bungo, itu di Jambi, itu dilaksanakan juga di di Batanghari, juga di Muaro Jambi. Dan kita meyakini bahwa ini sebenarnya juga ada di beberapa daerah lain juga. Oke, kalau ada di beberapa daerah lain pemantauannya tuh sebenarnya bagaimana Pak Bayu pada saat orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini memasang kotak-kotak tersebut? Bagaimana modusnya? Ya, jadi begini Mbak, jadi pemantauan selama ini tentunya KL Pusat ya, kita sudah melakukan koordinasi dengan berbagai KL, di situ ada PPATK, di situ Densus, BIN dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya hal ini juga dipantau oleh pemerintah dan hasil pantauan yang kita laksanakan ya buktinya di Jambi itu sudah dilakukan upaya penertiban gitu loh Mbak. Oke, Pak Bayu, jadi untuk nominalnya dari ratusan kotak amal tadi itu yang sudah terkumpul itu ada berapa rupiah Pak? Dan kemudian ini untuk bisa mengantisipasi masyarakat tidak menyumbang ke situ, ada ciri-ciri khususkah yang harus diantisipasi dari kotak-kotak amal tersebut Pak Bayu? Iya, dari yang kemarin dari 104 yang sudah diamankan, itu kemudian dihitung ada kurang lebih 5.700.000 yang diserahkan kepada Basnas untuk disalurkan sebagaimana mestinya. Dan kemudian sebetulnya begini, masyarakat kita juga menghimbau ya kepada masyarakat tentunya. Yang pertama adalah kita harus memastikan kotak amal itu memiliki izin resmi atau tidak, menyantumkan atau tidak di dalam identitas yayasan di dalam kotak amal tersebut. Kemudian cek itu kotak amal itu terdaftar atau tidak, gitu loh. Apakah itu menggunakan narasi provokatif atau mengarah pada konflik tertentu? Ya, maka dari itu kami menyarankan bahwa masyarakat untuk memeriksa legalitas lembaganya, menyalurkan donasi melalui kanal resmi yang terverifikasi. Kemudian kalau seandainya memang ada hal-hal yang masih meragukan atau ada temuan yang signifikan, silakan dilaporkan, bisa ke dinas sosial, bisa juga ke Kemenak dan lain sebagainya seperti itu. Oke, jadi itu ciri-cirinya ya pemirsa. Dan terakhir Pak Bayu, jadi dari dana yang selama ini sudah terkumpul, apakah BNPT sudah menemukan, jadi sebenarnya aliran dana ini kemana Pak Bayu? Ya, dana ini Pak, jadi begini, dana ini digunakan di luar dari klaimnya mereka. Mereka menyampaikan ini untuk aksi kemanusiaan, untuk mereka pakai ke anak yatim dan lain sebagainya. Dan pada kenyataannya ini digunakan untuk aktivitas kelompoknya untuk melakukan aktivitas yang mendukung aktivitas seperti rekrutmen, aktivitas logistik, propaganda yang untuk intinya adalah untuk operasional jaringan. Saya kira udah tepat ini Mbak. Artinya apa? Kita memutus mata rantainya, putus urat nadinya melalui aspek pendanaan seperti itu. Baik, ini semoga benar-benar putus rantainya begitu Pak, karena sudah ditemukan ratusan ini dan kemudian bisa dicegah agar kejadian serupa tidak terjadi di daerah lain. Terima kasih Kasubdit Intelijen BNPT Kombes Pol Bayu Wijanarko telah memberikan informasi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Bayu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.